Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kami hormati Mudirul Ma'had Al-Jami'ah Buya Badruddin, teman-teman jajaran murabi, teman-teman musyrif-musyrifah dan adik-adik mas santri yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini masuk kepada materi kita yang selanjutnya, meneruskan kemarin ya. Kemarin kita telah belajar mengenai ruknul Islam, ruknul iman, makna kalimat tauhid. Kemudian yang sekarang kita masuk pada furudul wudu, makna niyah, syurutul wudu, wa nawaqidul wudu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Marilah bersama-sama sebelum memulai pelajaran kita pada malam hari ini kita bertawasul, kemudian mendoakan guru-guru kita, kiai-kiai kita, mu'alim-mu'alim kita, masyayikh, dan juga sesepuh kita semuanya. Ya, semoga diberikan keberkahan ya, dalam ilmu-ilmu beliau, kemudian diberikan kemudahan dalam mensyiarkan Islam melalui ilmu-ilmu beliau. Kemudian guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, semoga dimudahkan ya segala urusannya dan dilancarkan semua aktivitas dan ibadahnya. Kemudian orang tua kita di rumah semoga dimudahkan dalam mencari rezeki, dalam menafkahi kita semuanya, dan kita semuanya dimudahkan dalam belajar menuntut ilmu, ya, mendapatkan barokahnya ma'had dan juga mendapatkan barokahnya ilmu. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita mulai taklim kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana fi ulumihim fid dharain amin. Baik, adik-adik sekalian ya. Kita masuk kepada bab yaitu furudul wudu ya. Fardunya wudu, kemudian makna niyah, makna daripada niat, kemudian syurutul wudu, syarat-syaratnya wudu, kemudian yang terakhir adalah nawaqidul wudu, hal-hal ya, yang membatalkan daripada wudu itu sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita harus ya, yang pertama itu mengenal ya, mengenal dulu ya apa ya, sebelum membahas fardu, syarat, kemudian hal-hal yang membatalkan secara rinci ya, kita pertama perlu ketahui dulu apa definisi dari itu semua tadi ya. Fardu itu apa, syarat itu apa, kemudian hal-hal yang membatalkannya itu sendiri ya. Terlebih dahulu kita memahami maknanya ya secara istilahi ya. Fardu wudu ya adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika melaksanakan wudu. Dan apabila ada yang ditinggalkan akan berdampak pada keabsahan wudu. Nah itu. Yang kedua, syarat wudu. Dalam hal ini merupakan syarat sah ya. Syarat sahnya wudu yang mana hal tersebut ya harus dipenuhi sebelum melaksanakan wudu agar wudunya sah. Kemudian yang terakhir, hal yang membatalkan wudu yaitu hal-hal yang apabila terjadi maka akan merusak ya, merusak keabsahan wudu itu. Baik, nah, dari ketiga definisi tadi kita masuk kepada yang pertama yaitu fardu wudu. Nah, baik, fardu wudu itu jumlahnya ada 6 dalam kitab Safinatun Najah yang kita pelajari. Yang pertama yaitu niat. Ya. Niat sendiri ya kita memaknai secara
etimologi dulu ya, yang memiliki makna yaitu menyengaja. Kemudian secara terminologi memiliki makna menghendaki sesuatu dalam hati. Nah, kemudian diiringi dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Nah, letak niat ini berada dalam hati ya. Kemudian eksistensi niat itu dibutuhkan dalam ibadah ya, guna membedakan antara amaliyah yang berupa ibadah dengan yang lainnya. Ya, biar membedakan mana ibadah, mana kegiatan yang lainnya. Itu yang membedakan adalah niat ya. Secara khusus niat ini ya dalam beragam ibadah memiliki syarat ya. Syarat-syarat niat itu ya, yang pertama dia harus Islam, yang kemudian yang kedua itu tamyiz ya, atau tamyiz itu ya dewasa atau maksudnya berakal atau maksudnya secara sadar ya. Kemudian mengerti dengan apa yang dilakukan seperti tidak berniat sunnah atas ibadah yang wajib gitu ya. Maksudnya ngerti ketika dia melaksanakan kegiatan ibadah sunnah ya dia niatnya sunnah, ketika wajib ya niatnya wajib gitu ya. Kemudian niat juga apa sunnah ya untuk dilafalkan baik dalam wudhu, sholat maupun ibadah lainnya ya. Sedangkan untuk pelafalan niat ini merupakan upaya untuk pembelajaran bagi pemula ya. Kemudian lebih meneguhkan atau memantapkan niat itu sendiri bagi pelaku ibadah tersebut ya. Nah, kemudian setelah niat yaitu yang selanjutnya membasuh wajah. Nah, kata membasuh ini ya berarti mengalirkan. Ya, artinya tidak cukup hanya menempelkan tangan yang basah ke bagian wajah ya, kan tetapi harus ini mengalirkan air ke bagian wajah ya. Jadi air itu harus kondisinya mengalir gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita tahu juga batasan wajah yang wajib terbasuh itu adalah ini di sini bagian atas mulai tempat tumbuhnya rambut ya sampai bagian bawah dagu di sini, dan juga telinga ya satu ke telinga yang lain sini ya. Nah ini perlu diperhatikan ya. Sini tempat tumbuhnya rambut, kemudian ke bawah dagu, kemudian depan telinga. Pokoknya telinga kiri ke telinga kanan ya, gitu. Kemudian ini perlu kehati-hatian ya, terutama bagi mungkin perempuan yang memiliki rambut panjang yang tumbuhnya di bagian ya tadi yang saya sebutkan tadi di tempat-tempat tadi ya, biasanya di antara pipi dan telinga. Biasanya kita sebut ini jambang ya. Nah, kemudian yang dikuncir atau dirapikan di belakang telinga juga ya, sehingga tidak terbasuh. Padahal itu termasuk bagian yang wajib terbasuh ya. Kadang kalau bagi orang putri itu rambutnya itu disimpan di belakang telinga. Nah, padahal itu merupakan bagian daripada wajah. Jadi ketika wudu ini ya, ini harus dibasuh juga bagian rambut yang berada di depan telinga itu. Kemudian tata cara membasuh wajah yang disunahkan menurut Imam Nawawi adalah orang yang berwudu itu mengambil air dengan kedua tangannya, terus mulai membasuh dari atas hingga airnya bisa mengalir. Nah, ini sunnah ya, karena seperti ini dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian di samping itu bagian atas wajah ini lebih mulia ya karena menjadi tempat sujud ya. Kemudian ditambah lagi jika mulai dari atas secara otomatis air akan turun mengalir sehingga seorang bisa meratakan air ke seluruh wajah. Jadi secara praktik ketika orang berwudu itu ya nah dari atas begini ya. Selain punya makna ya bagian dahi ini adalah tempat yang mulia karena digunakan untuk sujud, tapi secara teknis ketika kita membasuh dari atas maka otomatis dia akan mengalir ke bawah sehingga membasahi semuanya. Begitu secara teorinya seperti itu ya. Kemudian setelah wajah lanjut yang ketiga yaitu ya membasuh kedua tangan sampai dengan siku ya, sampai dengan siku. Nah, jangan lupa ya sampai dengan siku ya di sebelah sini. Nah
artinya membasuh sampai dengan siku tadi artinya menandai sebagian siku-siku wajib untuk dibasuh karena menggunakan kata ma'a ya dalam teksnya atau bermakna beserta ya. Nah, terus gimana apabila ditakdirkan tidak memiliki kedua tangan atau terputus? Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Nah, begini, ya apabila terputus dan masih bersisa bagian siku dan lengan, maka wajib membasuh ujungnya dan sunnah membasuh bagian atas lengan. Ya, kemudian jika tidak memiliki tangan, mohon maaf, maka wajib meminta bantuan orang lain untuk melakukan wudhu. Nah, ini nanti akan kita jelaskan ya ke depannya. Itu secara teori seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah mengusap sebagian kepala ya, kita prakteknya secara seperti ini ya. Meskipun mengusap sehelai rambut yang masih dalam batasan kepala ya, seandainya orang yang berwudu mengusap rambut kepala terus yaitu mencukur gitu ya, maka tidak perlu diusap lagi gitu ya. Nah, jadi kita ini wudhu terus sudah membasuh rambut ya. Terus tiba-tiba kita pengen potong rambutnya, kita cukur rambutnya, itu tidak perlu dibasuh lagi. Nah, kata mengusap sendiri berbeda ya dengan membasuh ya. Nah, tadi mengusap ini artinya cukup membasahi saja, maka prakteknya adalah kita taruh air kemudian seperti ini kita usapkan ya, pada sebagian kepala ya. Dan ini menurut Imam Syafi'i dapat menggunakan kain ya ataupun barang lainnya yang mengantarkan air, boleh tidak harus dengan tangan ya. Ya, sebabnya gini, batasannya cukup mengusap ya. Nah, ini mengusapnya ya dari batasannya adalah ini sampainya air ke sebagian kepala. Nah, nanti adapun penjelasannya ya, bahwa meletakkan tangan yang basah pada kepala itu meskipun tidak menggerakkannya itu diperbolehkan ya. Nah, sebabnya apa ya, dalam mengusap tidak diharuskan untuk menggerakkan tangan yang basah. Maksudnya ya nggak usah sampai gini ke belakang gitu, nah, maksudnya nempel gini sudah sah gitu ya. Kemudian batasan keabsahan mengusap sebagian kepala itu ini ya, yang pertama adalah batas rambut yang tumbuh dari ubun-ubun adalah wajah, nah gitu. Jadi mana rambut itu batasnya mana itu, yaitu ini wajah ini di sini ya. Nah, ini batasannya. Kemudian yang kedua, batas rambut yang diikat atau kuncir adalah kedua pundak ya apabila diurai gitu ya. Batasnya pundak di sini ya. Kemudian yang ketiga, batas rambut yang tumbuh dari bawah kepala adalah tengkuk. Nah, di sini posisinya di belakang sini ya. Tengkuk. Nah, oleh karena itu ya, jika ada rambut kepala keluar dari batasnya ketika diurai ke bawah maka tidak sah ya ketika seorang yang berwudu mengusap rambut tersebut gitu ya. Nah, nanti penjelasannya kita perinci lagi di pertemuan praktik ya. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Nah, setelah mengusap sebagian kepala tadi ya, orang berwudu ini wajib membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Nah, di sisi lain meratakan basuhan pada kedua kaki sampai lutut kaki dan jari-jari ya maupun rambut bulu yang menempel pada kaki. Ya, itu sahnya di situ ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Kadang kita ini lupa untuk menggosok di sela-sela kaki ya. Nah, itu bisa jadi atau mungkin di ujung kuku atau di bagian-bagian yang tertutup yang sulit dijangkau itu terkadang tidak terbasuh. Maka disunnahkan juga untuk jari-jari kita ini menyentuh di sela-sela jari kaki. Nah, itu untuk menghindari jangan sampai ada air yang tidak sampai kepada bagian dari seluruh kaki kita. Dan batasnya itu tadi sampai pada mata kaki. Nah, jadi ya kadang
untuk menghindari ketidaksahan kadang dilebihkan sampai ke atas sedikit gitu, itu tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah, nah ini penting, tertib. Ya, tertib itu gini ya, tadi itu sudah dijelaskan rukun-rukunnya semuanya ya. Maka tertib menjadi rukun terakhir ya dalam wudu. Nah, hal ini diambil dari dasar ayat ya, dari dasar ayat wudu bahwa kata sambung wawu ini bermakna summa yang berfaedah lit tartib atau berurutan. Nah, ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aidiyakum minhu ma yuridullaha liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya. Wahai sekalian orang yang beriman, bila kamu berdiri akan melakukan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini ayatnya ya, surat Al-Maidah. Nah, itu tadi. Nah, itu adalah 6 daripada rukun wudhu. Kemudian adik-adik kita masuk kepada subbab yang kedua, yaitu syarat wudhu ya. Syarat wudhu ada berapa? Ada 10 ya. Oke, yang pertama yaitu Islam ya. Syarat dianggap dan sahnya ibadah adalah Islam. Jadi gini, apabila seandainya ada orang bukan Islam ya, non Muslim, maaf, melakukan wudhu, baik rukunnya dilakukan dengan sempurna ya, mulai dari niat sampai dengan tertib ya, tetap tidak sah hukumnya gitu ya. Ini perlu diperhatikan ya. Kemudian yang kedua yaitu tamyiz ya. Ini tadi yang saya jelaskan di awal, tamyiz itu artinya secara istilah adalah mampu membedakan hal baik dan buruk ya. Masuk diantaranya ya balik itu tadi ya, anak yang kecil kan belum tahu mana yang baik mana yang buruk, maka tamyiz ini mampu membedakan hal baik dan buruk. Ini seseorang dianggap sebagai tamyiz apabila sudah bisa makan, minum, beristinja secara mandiri ya. Nah itu batasan ya secara umum. Nah ini ada menurut Imam Nawawi adalah anak usia 7 tahun dan sudah tamyiz ya, maka wajib ya, bagi orang tuanya untuk memerintahkan melaksanakan kewajiban syariat seperti sholat dan juga hal-hal yang menyertainya ya termasuk wudhu ya dan lain-lainnya. Nah, kemudian dan juga wajib diperintahkan juga untuk puasa ya di bulan Ramadan jika mampu ya. Maksudnya ya dilatih begitu loh. Dilatih terus gitu ya sampai bisa. Nah, kemudian hal ini diterapkan itu untuk pembiasaan kepada anak ketika nanti sudah balik. Nah, gitu ya. Tamyiz itu kan ngerti dulu lah, yang penting ngerti itu ya. Konsepnya puasa gimana, konsepnya wudhu gimana gitu ya. Jadi nanti ketika dia sudah balik dan benar-benar wajib ya dia sudah siap dan terbiasa menjalankan kewajiban syariat itu. Nah, hal ini termasuk dari kewajiban orang tua ya untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya sebagaimana dalam Al-Qur'an ya, berupa perintah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun iladun syidadun la ya'sunallaha
ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya pada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Betapa pentingnya mendidik sejak dini, kewajiban-kewajiban bagi anak ya, walaupun belum balik, tamyiz itu sudah wajib begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid ya, suci dari haid ya. Nah, haid itu adalah apa? Keluarnya darah dari kemaluan perempuan pada usia 9 tahun ya. 9 tahun hijriah ya. Hitungan hijriah maksudnya. Nah, jadi apa? Untuk yang ketiga ini khusus bagi perempuan ya. Jadi ketika haid ya tidak bisa disucikan dengan wudhu ya. Jadi ya menunggu sampai selesai haid dulu begitu. Nah, jadi wudhu itu tidak mensucikan orang yang haid, begitu maksudnya. Terus yang selanjutnya yang keempat adalah suci dari nifas. Nah, nifas sendiri apa sih? Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Itu. Nah, jadi menunggu ibu hamil yang kemudian melahirkan itu menunggu dulu ya sampai nifasnya itu kemudian bersih, baru dia nanti setelah itu dibersihkan dan disucikan, setelah itu baru bisa wudhu untuk sholat, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah terbebas dari hal yang menghalangi air sampai ke kulit. Nah, ini contohnya apa? Kotoran yang menempel pada kulit, kemudian cincin yang ketat, ya maka harus digerak-gerakkan ya. Orang yang pakai cincin, ya laki-laki maupun perempuan ya, ketika wudhu harus digerak-gerakkan gini ya, nggak boleh didiamkan. Bahkan ya bukan cincin juga, jam gitu kan, kita kadang pakai jam, pakai cincin yang ketat, nah itu harus digerak-gerakkan seperti ini ya. Nah agar airnya sampai pada bagian yang wajib dibasuh. Nah ini penting juga, kadang kena cat, kemudian cat kuku ya, yang berbahan tidak tembus air, waterproof ya. Kita hari ini sering tahu ya make up ya, kadang kalau anak-anak putri itu pakai make up yang waterproof, itu juga termasuk hal yang menghalangi air terkena. Nah itu tidak sah nantinya ketika seperti itu wudhunya menjadi tidak sah. Itu perlu diperhatikan betul-betul itu ya. Nah, kemudian yang keenam, terbebas dari hal yang merubah air. Ini maksudnya seperti najis yang menempel pada anggota tubuh ya. Atau jika menggunakan air di dalam bak yang tidak mengalir ya, padahal di tangannya berkelumuran ya, berlumuran kecap atau cat air ya, maka dibersihkan dulu agar mencampuri dan biar tidak mencampuri dan tidak merubah air dalam bak tersebut. Maksudnya itu ya, air itu kan tidak bisa digunakan ketika dia berubah rasanya, warnanya atau baunya. Ya, ketika kita walaupun air itu misalkan sah untuk berwudu, maksudnya begini, kita harus memperhatikan betul ketika kita wudu di dalam bak itu, jangan sampai di tangan kita ada zat yang bisa merubah warna air maupun rasanya maupun baunya. Nah itu ini harus terbebas dulu tangan kita. Maka sebelum wudu itu tangan kita harus dibasuh dulu, dibilas dulu, dibersihkan dari hal-hal yang menyebabkan air itu berubah sifatnya ya. Itu tadi. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah mengetahui kefarduan wudhu. Maksudnya mampu membedakan wudhu ini wajib atau sunnah sehingga tepat dalam melakukan niat yang termasuk rukun wudhu. Nah, karena niat itu adalah rukun wudhu, ya, maka niat juga harus tahu apakah wudhu ini sunnah atau wajib. Nah, begitu, ini harus tahu dulu. Nah, sehingga serangkaian wudhu tadi bisa menjadi sah, begitu ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah menggunakan air yang suci. Ya. Kita tahu pembagian air itu ada 4. Yang pertama air suci menyucikan, ya, tidak makruh. Ya.
tidak makruh digunakan, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air salju, dan terakhir air embun. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, air suci mensucikan, ya, namun makruh digunakan, ya, yaitu air musammas atau air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari, ya, dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Ya, kayak besi, tembaga. Nah, dalam hal ini, ya, air musammas itu makruh, ya, apabila sengaja dipanaskan. Nah, kemudian tidak makruh apabila panas dengan sendirinya atau tidak sengaja dipanaskan. Maksudnya ini penting ini, ya, ada unsur kesengajaan untuk dipanaskan, gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang penting, gitu ya. Terkadang kita itu begini, ada pipa tempat kita wudhu itu terkadang ada di luar rumah. Nah, itu kita nggak sengaja, ya, karena jalur terpendek dan jalur yang efektif untuk digunakan untuk pengairan di kamar mandi kita itu di situ, kan, begitu ya. Tapi kita tidak sengaja, ya, tiba-tiba, maksudnya cahaya itu kena ke sana, kemudian ketika wudhu kan agak hangat kalau siang hari. Nah, itu tidak masalah, ya. Yang masalah itu adalah ketika kita sengaja memanaskan air di wadah itu di luar rumah, di terik matahari, itu dilarang. Nah, hal ini makruh digunakan karena kekhawatiran penyakit yang akan ditimbulkan oleh zat air tersebut, sebagaimana dalam kitab Darul Minhaj Al-Bayan fi Madzhab Asy-Syafi'i menyebutkan berakibat akan penyakit baros, al-baros atau kusta. Nah, itu ternyata rahasianya. Kemudian air suci yang tidak menyucikan yaitu mustakmal, air mustakmal, ya, yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian air mutaghayyir atau air yang mengalami perubahan seperti air teh dan kopi. Nah, itu sudah berubah warnanya, rasanya, wanginya itu berubah, ya. Jadi kita nggak boleh wudhu di bawahnya orang lain wudhu, gitu ya. Pengen cepat-cepat, misalkan wudhu di bawahnya tangannya orang yang sedang wudhu, itu tidak boleh, itu air mustakmal. Kemudian yang keempat, air yang terkena najis. Nah, air yang terkena najis ini apabila kurang dari 2 kulah, ya, maka hukumnya ya najis, ya. Meskipun tidak berubah zat, warna, bau, rasanya loh, ya. Nah, tapi kalau jumlahnya itu dikurang dari 2 kulah, ya, nanti saya jelaskan juga 2 kulah itu seberapa. Nah, tapi, ya, kalau jumlahnya itu lebih dari 2 kulah, jika berubah warna, jika berubah maka najis, jika tidak maka tidak najis, ya, gitu ya. Jadi gini, di bawah 2 kulah kalau terkena najis walaupun tidak berubah zat, warna, bau dan rasa itu tidak sah atau najis. Kalau lebih dari 2 kulah, ya, tapi berubah rasa, bau dan warnanya, itu juga tidak sah atau najis. Nah, itu perlu diperhatikan, ya. Besok kita jelaskan lebih detail lagi. Kemudian yang ke-9 adalah memasuki waktu sholat, ya. Salah satu penyebab wajibnya wudhu adalah akan mendirikan sholat. Maka berwudhu sebelum masuk waktu sholat bukanlah menjadi kewajiban. Nah, dia akan menjadi wajib ketika sudah masuk waktu sholat. Begitu, ya. Nah, itu penting, itu perlu menjadi garis bawah. Kemudian selanjutnya yang 10 adalah dilakukan secara terus-menerus bagi orang yang mudah berhadas. Atau kadang ada orang yang punya penyakit anyang-anyangan, atau dia itu istihadoh atau keputihan. Nah, kadang orang perempuan itu punya istihadoh atau darah yang terus keluar walaupun dia sudah di luar masa haid. Nah, ini syaratnya adalah dia terus-menerus, ya, dilakukan terus-menerus itu wudhunya itu. Nah, ada juga orang yang anyang-anyangan gitu, ya. Kemudian kepingin pipis terus. Nah, itu ya, syaratnya adalah dilakukan secara terus-menerus wudhunya. Nah, baik, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, ini poinnya singkat, ada 4, ya. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu kubul dan dubur kecuali mani. Nah, ini ada firmannya, ya, ada suratnya dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ya. Auja'a ahadum minkum minal ghaiti
atau salah satu dari kalian telah datang dari kamar mandi, ya, selain sperma, apapun yang keluar dari lubang depan kubul dan lubang belakang dubur itu baik berupa air kencing ataupun kotoran, barang yang suci maupun najis, kering ataupun basah, itu semuanya dapat membatalkan wudhu. Nah, sedangkan kalau keluarnya adalah mani atau sperma, maka tidak membatalkan wudhu, ya. Hanya saja yang bersangkutan wajib melakukan mandi jinabat atau mandi besar. Nah, wudhu adalah untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan keluarnya mani ini merupakan hadas besar, ya, yang orangnya disebut junub, maka wajib melakukan mandi besar agar suci dari jinabat atau hadas besar. Ini perlu dibedakan juga, ya, nanti kita jelaskan lagi penjelasan rincinya. Nah, ini ada juga yang menarik tinjauan dari ilmu kedokteran. Mengapa setelah mengeluarkan mani wajib mandi? Ya, ada catatan ilmu kedokteran diterangkan sekali tumbahnya mani tersebut ada 2 miliar benih kehidupan spermatozoid, maka siapapun yang keluar mani akan kehilangan energi semuanya itu. Nah, sebagai dampaknya orang keluar mani itu segera lemas dan berkurang tenaga. Nah, ini tidak bisa dipulihkan hanya dengan basuh sakar ataupun alat kelamin, tapi harus dengan cara membasahi badan secara merata, terutama dengan air hangat. Nah, sebaiknya mandi. Nah, ini sudut pandang kedokteran, ya. Allah alam bisawab, ya. Nah, nanti ada lagi, ya dari sudut pandang yang lain, begitu. Nah, ini kita perlu tahu juga, ya, untuk wawasan. Kemudian yang kedua yang membatalkan daripada wudhu itu tadi adalah hilangnya akal sebab tidur atau yang lainnya, ya. Kecuali ini ada pengecualian. Kecuali orang yang tidurnya dengan posisi duduk. Nah, gitu, ya. Nah, ini ada hadisnya, faman nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur maka berwudulah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, orang yang tidur gila, pingsan, ya, batal wudunya karena telah kehilangan akalnya, ya. Hanya saja tidur dengan posisi duduk dengan menetapkan, ya, pantatnya pada tempat duduknya itu tidak membatalkan wudu. Nah, maksudnya posisi pantat dengan tempat duduknya ini lantai ini benar-benar rapat, gitu, ya. Nah, posisi tidur yang tidak membatalkan wudu ini gini, gambarannya gini. Jika Anda tidur dengan posisi duduk, ya, di mana posisi pantat sedemikian rupa, ya, sehingga tidak memungkinkan tidak memungkinkan kita untuk kentut kecuali dengan mengubah posisi pantat tersebut, ya, maka posisi tidur dengan duduk seperti itulah yang tidak membatalkan wudhu, begitu, ya. Jadi benar-benar kita harus dalam posisi yang tidak mungkin tidak mungkin angin, ya, keluar dari lubang dubur kita. Nah, itu tidak apa-apa tidur seperti itu. Nah, tidur harus dalam posisi seperti itu. Nah, tapi kita harus benar-benar yakin, ya, bahwa kita tidak merubah posisi. Kemudian, ya, yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan mahramnya dengan tanpa penghalang. Nah, kalau ada penghalang nggak apa-apa. Ya, tidak batal wudhu seorang laki-laki yang bersentuhan kulit dengan sesama laki-laki, ya, atau seorang perempuan dengan sesama perempuan. Sesama laki-laki nggak batal, sama perempuan nggak batal, ya. Terus tidak batal juga, ya, bersentuhan kulit laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi mahramnya, ya. Mahramnya, ya, contohnya kayak ibunya, kemudian adiknya. Nah, itu mahram, ya. Yang mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Nah, begitu. Kemudian wudhu itu tidak bisa menjadi batal, ya, jika seorang laki-laki bersentuhan dengan seorang perempuan namun ada penghalang kayak kain, sehingga kulit keduanya tidak bersentuhan secara langsung, gitu, ya. Tidak bersentuhan langsung. Ada ini misalkan nih, kena kain, gitu, ya. Kemudian tidak batal juga ketika laki-laki yang sudah besar bersentuhan dengan kulit seorang perempuan yang masih kecil atau sebaliknya. Ini yang satu sudah balik, kemudian yang satu belum balik, itu nggak apa-apa bersentuhan, gitu. Kalau dua-duanya sama-sama sudah balik, nah ini yang tidak boleh. Nah, kemudian ukuran seorang itu masih kecil atau besar itu, ya, ditentukan umur tadi, ya. Namun berdasarkan sudah ada atau tidaknya syahwat secara kebiasaan bagi orang yang normal. Nah, kemudian
gini, ada pertanyaan kadangnya, gimana kalau seorang suami kemudian menyentuh kulit seorang istri, ya, gitu ya, saling bersentuhan suami istri. Nah, jawabannya adalah batal ya. Ya, karena definisi mahram tadi yang saya jelaskan adalah seorang yang tidak boleh dinikahi oleh mahramnya. Ya. Kalau istri kan ya jelas kita menikahi istri. Nah, itu kan bukan mahram kita itu. Ya. Siapa sih yang coba contoh lah siapa yang mahram kita itu ya kakak laki-laki kandung ya mahram dari adik perempuannya. Nah, kakak laki-laki ini tidak boleh menikahi adik perempuannya kan, benar kan ya? Nah, wudhu mereka tidak batal ketika bersentuhan kulit, ya walaupun apa tanpa penghalang kayak gitu ya. Kakak adik lah, kakak adik kakaknya cowok, adiknya cewek, sentuh gini nggak apa-apa nggak batal. Ya. Kemudian lanjut ya, nah, nomor 4 ini menyentuh kemaluan manusia atau ujung kemaluan anak Adam dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari-jari. Nah, ini sentuh pakai ini. Kemaluan kita sendiri ya, kemaluan kita sendiri itu ketika disentuh dengan dalam dari telapak tangan ini maka batal wudhu kita ya. Ini ada ayatnya ya. Rasulullah bersabda, "Mamassa dzakarahu falyatawaddo." Ya. Barang siapa yang memegang kelaminnya maka berwudulah ya. Wudhu jadi batal ya dengan menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia, baik yang disentuh masih hidup ataupun sudah mati. Mayat itu ketika kita sentuh alat kelaminnya itu juga batal ya. Milik sendiri atau orang lain ya itu juga batal juga. Anak kecil ya maupun sudah besar ya batal. Nah, kemudian menyentuhnya secara sengaja atau tidak sengaja ya atau kelamin yang disentuh telah terputus ya itu semuanya tetap batal ya. Bagian dalam telapak ini jari-jari adalah bagian yang tidak terlihat ketika kedua telapak tangan ditempelkan satu dengan yang lain. Kayak gini ya. Yang tidak kelihatan itu ya adalah yang batal ketika menyentuh itu tadi alat kelamin. Nah, itu adalah poin subbab yang ketiga ya mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Baik, saya akan melanjutkan lagi. Ini dalam bab silabusnya adalah apa yang niat ya. Di situ di silabusnya adalah makna niat ya. Sebenarnya kemarin kita sudah bahas juga tentang niat ini ya. Yaitu oke sebentar. Begini ya. Tentang niat sendiri ya kita mereview sebenarnya ini ya tentang niat ya. Kita kemarin sudah membaca hadis ya. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yungkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam muhaddisain ya. Baik. Nah, gini ya, kemarin kita sudah bahas. Ini yang mungkin belum saya jelaskan ya. Niat itu ya, yang pertama bi qalbihi. Ya, apa artinya? Dengan hatinya. Kemudian bilisanihi, dengan lisannya. Kemudian bijawarihi, dengan anggota tubuhnya. Ya. Ini penting ini. Biqalbihi, bilisanihi, bijawarihi. Ya. Saya saya praktekkan sedikit bagaimana sih mempraktekkan niat itu yang dengan hatinya, kemudian dengan lisannya, kemudian dengan perbuatannya. Ya, ketika kita berwudu, ya kita memulai ya. Kemarin saya jelaskan kita memulai berwudu itu ya ketika kita melaksanakan kegiatan itu. Kalau dalam wudu yang wajib
yang wajib dibasuh itu adalah wajah ya. Kemudian yang ketika menyela-nyela tangan itu sunnah. Kemudian berkumur-kumur itu sunnah. Kemudian memasukkan air ke hidung itu sunnah. Maka kita memulainya kapan? Memulainya adalah ketika yang wajib. Ya. Mana? Ya. Yaitu di ini wajah wamsahu biwujuhikum. Nah, ini ambil air, kemudian disinilah baru tep ya nawaitul wudu'a di raf'il hukmil hadasil asghari fardalillahi ta'ala ya begitu. Digerakkan tangannya, dialirkan airnya, dibarengi ya, harus bareng ini ya. Dibarengi dengan lisan. Lisan itu sunnah sebenarnya. Kemudian dalam hati ini yang wajib. Yang wajib adalah dalam hatinya. Ya. Lisan lagi-lagi saya jelaskan, lisan itu sunnah. Melafalkan sampai keluar suara itu sunnah. Tapi yang wajib adalah dalam hatinya, gitu ya. Ya, ketika saya instruksikan bareng gini ya. Ini harus ketika pure gini ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hukmil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, kayak gitu. Misalkan niatnya terus ya, dalam hatinya loh yang penting ya. Lisan ini sunnah. Nah, ya, saya ulangi lagi. Nawaitul wudu'a li raf'il hukmil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, seperti ini harus diperhatikan ya. Air itu kemana, batas-batasannya sampai mana, kayak gitu. Nah, batas-batasannya mana itu harus diperhatikan ya. Kemudian ini yang penting ya dalam fiqhul hadis ya. Nah, ini saya simpulkan saja. Gini ya. Niat itu ya ada 7 poin ya. 7 poin. Yang pertama adalah niat itu merupakan syarat layak diterima atau tidaknya amal perbuatan. Dan amal ibadah itu tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Ya, itu yang pertama. Ya. Pokoknya yang menentukan ibadah kita itu sah atau tidak itu ya dari niatnya. Nah, niatnya enggak serius atau niatnya tidak benar ya ibadahnya tidak sah begitu ya. Sholat asar waktu duhur ya, belum waktunya tapi udah sholat asar. Ya, walaupun pekerjaannya itu sholat, asar sudah sesuai semua rukunnya, tapi niat ya, misalkan niatnya salah gitu ya, ini harusnya sholat duhur ini, malah niat sholat asar, itu tidak sah gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, waktu pelaksanaan niat ini dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Ya. Pada awal ibadah, yaitu tadi, awal wajibnya wudhu tadi kan di membasuh wajah ini. Nah itu yang dinilai, yang menjadi awal mula niat kita ya ketika membasuh wajah itu tadi. Dan tempatnya di dalam hati. Lafat melafalkannya itu menyuarakan niat itu adalah sunnah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas dan membesarkan niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala ya, dituntut pada setiap kegiatan atau semua amal soleh dan ibadah. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya gini, kita ini dalam setiap kegiatan kita, setiap aktivitas, semua aktivitas kita itu dituntut dengan niat ikhlas dan ya terbebas semuanya lillahi ta'ala ya. Bukan hanya dalam ibadah ini maksudnya, semua kegiatan itu harus kita niatkan semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ya, seorang mukmin ini akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Seringkali saya bilang orang ngasih amal begitu kan, itu nilainya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah ya. Ada orang wakaf masjid 1 M, tapi dia minta dibikinkan banner. Kemarin saya ilustrasikan begitu ya.
sumbangan 1 M dari Bapak ini, dibikinkan banner, minta sengaja dibikinkan banner, punya niatan untuk biar orang pada lihat. Nah, kemudian ada orang secara diam-diam, ya kan, secara diam-diam tiba-tiba ke masjid naruh sajadah, misalkan 1 sajadah gitu misalkan, atau 1 mukena 1 sajadah, diam-diam gitu ya. Nah ini kita nggak tahu. Jelas di antara kedua amalan ini berbeda ya. Kadar niatnya itu yang tahu ya, kembali lagi yang tahu hanya Allah ya, kadar niat seseorang. Tapi tentunya kita bisa secara logika saja, misalkan kita pasti akan punya rasa membedakan mana di antara kedua amalan ibadah tadi yang memiliki nilai lebih ya, khususnya dalam niatnya gitu ya, mana yang punya nilai lebih. Nah, begitu. Nah, ini maksud daripada poin yang ke sini ini ya. Ganjarannya, pahalanya itu berdasarkan kadar niatnya. Orang kaya kemudian wakaf harta banyak itu tidak memberatkan sama sekali ya. Tapi ada nggak orang yang sudah sendirinya serba kekurangan tapi dia masih menyempatkan untuk bersedekah? Dia niatkan lillahi ta'ala. Nah, itulah yang dimaksud daripada nilai kadar niat itu berdasarkan ganjaran itu berdasarkan pada niatnya itu tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah semua perbuatan yang bermanfaat ya dan mubah ya boleh ya, jika diiringi dengan niat karena mencari keridhaan Allah Ta'ala, maka dia akan bernilai ibadah. Ya Allah, saya kepingin nyiram bunga. Ya, boleh kan ya? Itu nggak haram kan menyiram bunga dengan air itu. Tapi niat, gitu. Ya Allah, saya niatkan nih, Bismillah, biar rumah saya menjadi indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamil. Ya, mencintai keindahan. Nah, itu adalah bagian daripada ibadah kalau menurut niat ya. Kalau menurut fiqhul hadis ya. Atau mungkin misalkan, ya Allah kok ada duri di tengah jalan, saya singkirkan biar tidak ada orang yang kena kakinya, kena duri. Nah, itu bukan ibadah, bukan ibadah ya mahdhoh, bukan ibadah yang diwajibkan ya, sunnahan. Bukan sunnah juga ya. Nah, tapi ketika diniatkan karena Allah, maka itu menjadi bernilai ibadah ya, Pak, ganjarannya, pahalanya ya. Kemudian yang keenam, yang membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan rutinitas adalah niat ya. Ya, kemarin saya ilustrasikan orang duduk di masjid ya, diam-diam gini misalnya ngobrol ya. Ya udah, nggak dapat apa-apa, maksudnya nggak dapat pahala. Tapi ketika dia masuk masjid, kemudian niat nawaitul i'tikaf ya, lillahi ta'ala. Walaupun dia misalkan nanti ketiduran, maka dia tetap dapat pahala i'tikaf. Ya, itu. Nah ini kan, itu maksud daripada yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan kita, ibadah-ibadah biasa kita itu adalah apa, niatnya gitu ya. Selanjutnya ini yang ketujuh ya. Hadis di atas itu menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, saya ulangi lagi, makna daripada niat itu ya maksudnya niyatu istilahan ya menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah yaitu membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, itu adalah poin yang perlu kita catat ya dalam ketika setiap kita melaksanakan niat. Ya, sunnahnya dilafalkan secara lisan, wajibnya diungkapkan tapi dalam hati, dan dibarengi
dengan melakukan perbuatan atau tindakan ibadah itu tadi. Nah, itu adalah niat, begitu ya. Kemudian itu saya kira ya, itu saya kira semua yang berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini. Nah, furudul wudu, fardu wudu, kemudian makna niat, syurutul wudu, syarat-syarat wudu, dan nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Baik adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya pada malam hari ini. Silakan jika ada pertanyaan atau apa bisa komentar di live chat, kolom komentar. Kalau ada hal-hal yang bisa didiskusikan lebih lanjut, kita akan diskusikan bersama pada pertemuan selanjutnya melalui Zoom meeting. Ya, terima kasih kepada kakak pendamping Mabna yang telah mendampingi kegiatan adik-adik. Ya, semoga dimudahkan juga dalam belajarnya, adik-adik semuanya dimudahkan dalam thalabul ilmi. Ya, marilah bersama-sama kita akhiri perjumpaan kita ini dengan membaca hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan taklim pada malam hari ini, dan juga apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon saya sangat membuka diri, welcome dengan semua masukan dan juga saran maupun pertanyaan-pertanyaan barangkali ada. Kami sangat mempersilahkan kepada semuanya yang berada pada forum ini untuk saling diskusi dan juga saling mengingatkan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.